Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hati itu bisa memantulkan cahaya, padahal dalam hatinya terlukis semua gambar-gambar keadaan selain Allah? Atau bagaimana orang dapat berangkat menghadap Allah, padahal ia selalu terbelenggu oleh syahwat atau keinginan? Atau bagaimana orang bisa tamak atau mempunyai kemauan keras agar dapat masuk ke hadirat Allah, padahal hatinya belum suci dari janabah kelalaiannya? Atau bagaimana bisa berharap agar faham terhadap rahasia-rahasia yang halus, padahal ia belum bertaubat untuk menebus semua kesalahannya? Semua orang yang beriman tentu menginginkan hatinya dapat memancarkan cahaya untuk mengenal Allah dengan penglihatan batin. Yang demikian itu tidak akan terdapat apabila di dalam hati orang tersebut masih ada goresan-goresan gambar keadaan dunia. Sebab goresan atau lukisan keadaan dunia yang masih menempel di hati seseorang itu bisa menjadikan gelapnya hati. Dari gelapnya hati itu tidak bisa mengantarkan hatinya kepada cahaya iman. Hati itu bisa memancarkan cahaya kalau ada sinar keimanan. Agar hati dapat bercahaya dan dapat mengenal Allah dengan penglihatan batin atau hati, maka perhatikan rangkaian kata-kata di bawah ini. Yang pertama, orang dapat masuk ke dalam naungan Allah kelak, hendaknya lukisan hawa nafsu yang tersirat dalam hati harus disingkirkan. Selama syahwat hawa nafsunya masih tersirat atau membelenggu di hati seseorang, tidak mungkin orang itu sampai kepada Allah dalam naungan Allah. Dalam Al-Quran, Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang mengekang hawa nafsunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan apapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan mau menahan hawa nafsu dari keinginannya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Yang kedua, orang yang menginginkan masuk ke hadirat Allah hendaknya jiwanya bersih dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan itu terhadap Allah maupun terhadap manusia.
Orang yang mempunyai kesalahan itu diibaratkan orang yang sedang menanggung janabah, yaitu orang yang mempunyai hadas besar yang berupa kesalahan. Itu harus disucikan terlebih dahulu jika hendak masuk ke hadirat Allah, yaitu dengan menyesali perbuatan yang pernah dialami atau yang pernah dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksaan yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Allah itu Maha Pengampun pada semua hambanya yang mau bertaubat lagi bersih jiwanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang yang suka bersuci atau bersih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang ketiga, orang yang mengharapkan ilmu kepada Allah, yang dengan ilmu itu nantinya orang-orang bisa memahami semua rahasia-rahasia atau perkara yang samar atau gaib. Untuk itu, orang harus betul-betul menyesali perbuatan atau bertaubat tidak akan mengulangi lagi. Dengan kata lain, orang itu harus bertakwa. Sebab orang yang takwa itu tidak mungkin ia melakukan perbuatan yang salah atau maksiat.
Karena takwa dan maksiat adalah dua hak yang berlawanan. Mustahil dua hal tersebut bisa dikumpulkan. Ketahuilah, orang yang bertaubat kepada Allah itu adalah suatu jalan menuju untuk memahami perkara-perkara yang gaib. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberi ilmu pada kalian, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man 'amila bima ya'lamu warasahullahu ilma ma lam yu'lam. Barang siapa yang mengerjakan apa yang sudah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan sesuatu yang belum diketahui. Begitu juga orang yang bertakwa akan menuju ke jalan yang mudah dan tergolong orang-orang yang beruntung di kelak kemudian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai tingkatan yang mulia dan mendapat kasih sayang di sisi Allah, orang harus mengerjakan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan hati dari berbagai macam hal lukisan dunia yang merongrong hawa nafsu untuk diisi sinar keimanan. Yang kedua, mengekang atau memerangi hawa nafsu yang selalu membelenggu dan mendorong untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, menyesali dan membersihkan sifat-sifat tercela dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan. Yang keempat, mentaubati akan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh hamba dengan diikuti bertakwa kepada Allah, sehingga dengan demikian tercapailah cita-cita untuk mendapatkan hati yang penuh dengan sinar keimanan, serta bisa membawa diri untuk dekat kepada Allah.